Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Amanda Putri Wijayanti dengan NIM 121230032 dengan teman saya. Saya Ilsa Putri Perjana dengan NIM 121230011. Saya Fatima Azhara dengan NIM 121230021. Saya Melia Putri Maharani dengan NIM 121230034. Saya Raden Herjun Desna dengan NIM 121230116. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami lakukan, beberapa praktikum yang telah kami lakukan pada teknologi produksi mikroalga. Baik, untuk selanjutnya, acara pertama yaitu ekstraksi pikosianin dari spirulina. Dengan tujuan sebagai berikut, terdapat 3 poin. Kemudian alat dan bahannya sebagai berikut. Sebagai berikut, ada 1-8 tahap. Kemudian hasil dari percobaan acara 1 kami, yaitu dengan konsentrasi 1:1, volume 7,8 mili, pada absorbansi di 615, itu terdapat 1,25 dengan biomasa 0,696. Kemudian di konsentrasi 2,3, volumenya 8 mili, kemudian hasil absorbansinya itu 1,5, kemudian terdapat 0,55 dan biomasanya 0,553 gram, dan seterusnya. Di perbandingan 3,7, 1,4, dan 1,9 dapat dilihat pada tabel yang telah kami siapkan. Oke. Untuk perhitungannya, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ada rumus PC dan yield dengan hasil perkonsentrasi 1:1. PC-nya ada 0,1879 dan yield-nya 2,1061. Di konsentrasi 2:3, PC-nya ada 0,2321 dengan yield-nya 3,3574 dan seterusnya. Oke, langsung ke pembahasan. Berdasarkan grafik yang terlihat, itu dapat disimpulkan bahwa yield yang meningkat seiring peningkatan resiko buffer itu mencapai puncaknya pada rasio 2:3, lalu menurun. Kemudian konsentrasi pikosianin cenderung maksimum pada rasio 3:7 yang mengindikasikan bahwa pada titik ini proses pelarutan pigmen ke dalam buffer menunjukkan bahwa keseimbangan antara jumlah pelarut atau buffer dan biomasa itu sangat penting. Karena terlalu sedikit buffer menyebabkan pikosianinnya itu nggak terekstraksi secara maksimal. Sedangkan kalau misalnya buffernya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan pelarutan yang nggak efisien atau pengenceran yang berlebihan. Oke. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan dengan judul Application of an Ultrafine Sharing Method for the Extraction of C-Picocyanin from Spirulina platensis. Nah, dengan teknik sonikasi dan perendaman merupakan teknik yang efisien buat mengekstraksi pikosyanin ini dalam skala industri. Kemudian sonikasi itu juga paling bagus dilakukan hingga 10 menit. Di atas itu yieldnya akan berkurang. Suhu sonikasinya nggak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Di atas itu akan menyebabkan degradasi produk. Baik, kesimpulan pada acara 1, terdapat 3 poin. Yang pertama ada ekstraksi pikosianin dari spirulina dengan buffer fosfat, menunjukkan bahwa rasio buffer terhadap biomasanya berpengaruh terhadap hasil ekstraksinya. Kemudian poin kedua, konsentrasi pikosianin yang tertinggi itu diperoleh pada rasio 3:7, dengan 3 buffer dan 7 spirulina, sebesar 0,2486 mg per mililiter, sedangkan yield yang tertinggi itu diperoleh pada rasio 2:3 sebesar 3,9574 mg per gram. Poin ketiga yaitu efisiensi ekstraksi optimal terjadi pada rasio buffer yang seimbang terhadap jumlah biomasanya, sehingga proses pelarutan pigmennya itu maksimal dan tidak terlalu encer. Untuk acara yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, acara yang kedua yaitu perbandingan biomasa skeletonema dengan filtrat dan absorbansi di berbagai konsentrasi.
Tujuannya yaitu ada poin 1 sampai 3. Next. Kemudian ada alat bahan. Next. Dan langkah-langkah terdapat 1 sampai 9 poin. Next. Untuk datanya seperti yang ada pada layar. Next. Next. Dan mendapatkan grafik seperti pada slide. Next. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama, praktikum menguji pemisahan biomasa skeletonema menggunakan filtrasi dan sentrifugasi pada berbagai konsentrasi untuk melihat pengaruhnya terhadap biomasa kering dan efisiensi pemisahan. Konsentrasi awal mikroalga sangat mempengaruhi hasil biomasa kering. Rasio 1:1 menghasilkan biomasa kering dan absorbansi tertinggi. Menunjukkan konsentrasi tinggi menghasilkan lebih banyak biomasa tersaring. Pengenceran yang berlebihan, rasio 1:9 menghasilkan biomasa yang paling rendah. Meskipun volume filter sama hal ini karena partikel mikroalga terlalu sedikit atau tersebar untuk terperangkap secara efektif oleh filter. Yang selanjutnya yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi mikroalga. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi absorbansi yang mencerminkan lebih banyak pigmen atau padatan tersuspensi dalam larutan. Next. Kesimpulannya yaitu satu, konsentrasi awal mikroalga berbanding lurus dengan hasil biomasa kering yang diperoleh. Yang kedua yaitu rasio 1:1 paling optimal dalam menghasilkan biomasa, sedangkan rasio 1:9 terlalu encer untuk menghasilkan biomasa signifikan. Yang ketiga yaitu efisiensi proses pemisahan dipengaruhi oleh jumlah mikroalga dalam campuran, di mana konsentrasi rendah menyebabkan sedikit biomasa yang dapat dipisahkan. Acara selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk acara 3 sendiri dengan judul pemanenan korela dan skeletonema menggunakan tawas dan kitosan dengan berbagai konsentrasi. Tujuannya sebagai berikut. Kemudian next. Untuk alat dan bahan seperti berikut. Kemudian lanjut. Next. Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca pada slide tersebut berikut. Kemudian lanjut. Didapatkan hasil percobaan seperti pada slide. Kemudian next. Pada praktikum ini mengevaluasi efektivitas koagulan alami kitosan dan anorganik tawas dalam memisahkan mikroalga korela dan skeletonema melalui flokulasi, serta pengaruh variasi konsentrasi koagulan terhadap penurunan kekeruhan berdasarkan absorbansi. Kemudian pada korela, tawas cenderung lebih efektif dalam menurunkan absorbansi, terutama pada konsentrasi mikroalga rendah. Namun pada konsentrasi tinggi, efisiensi tawas menurun akibat kelebihan muatan. Kitosan menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dibandingkan tawas pada konsentrasi rendah, tetapi meningkat pada konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk skeletonema, kitosan menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam menurunkan absorbansi dibandingkan tawas, terutama pada konsentrasi mikroalga rendah. Tawas juga efektif, namun tidak sebaik kitosan. Kemudian efisiensi flokulasi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi koagulan. Penurunan absorbansi yang signifikan pada konsentrasi rendah menunjukkan adanya konsentrasi koagulan optimal. Kelebihan koagulan justru dapat menurunkan efisiensi flokulasi. Next. Semakin banyaknya flokulan, biomasa yang terpanen akan semakin banyak. Jadi pada artikel yang kami dapatkan, jumlah flokulan maksimal adalah 80 mg per liter dengan hasil biomasa terbanyak. Next.
Sehingga dapat disimpulkan, efektivitas koagulan sangat bergantung pada jenis mikroalga dan konsentrasi yang digunakan. Kemudian tawas lebih efektif untuk korela, sedangkan kitosan lebih unggul dalam mengendapkan skeletonema. Kemudian konsentrasi koagulan yang terlalu tinggi justru bisa menurunkan efisiensi flokulasi akibat restabilisasi partikel akibat muatan berlebih. Kemudian yang terakhir, pemilihan jenis dan dosis koagulan yang tepat penting untuk efisiensi proses pemanenan mikroalga. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk di acara 4, yaitu perbandingan intensitas cahaya dengan absorbensi pertumbuhan mikroalga dengan tujuan sebagai berikut, yang sudah terlampir di slide. Next, alat dan bahannya juga terlampir di slide. Next, langkah-langkahnya sendiri juga terlampir pada slide. Next, berikut merupakan hasil percobaan kami yang telah kami lakukan dengan dua jenis mikroalga, yaitu chlorella dan juga spirulina. Next. Ini juga merupakan hasil percobaan kami yang kami buat dalam bentuk grafik. Next. Dan sekarang kita masuk di pembahasan. Percobaan ini bertujuan untuk memahami pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan spirulina dan chlorella melalui pengukuran absorbensi sebagai indikator kepadatan sel. Chlorella sendiri menunjukkan pertumbuhan optimal pada intensitas cahaya di 700 lux, dengan penurunan signifikan pada intensitas cahaya yang lebih tinggi diduga akibat stres cahaya atau fotosaturasi. Spirulina menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten di berbagai intensitas cahaya, dengan toleransi yang lebih baik terhadap variasi pencahayaan dibandingkan chlorella. Chlorella lebih responsif terhadap intensitas cahaya spesifik, optimumnya di 700 lux, sementara spirulina lebih adaptif terhadap rentang intensitas yang lebih luas, yang menjadi pertimbangan penting dalam budidaya mikroalga berdasarkan kondisi pencahayaan. Next. Kemudian kami juga membandingkan dengan artikel di A Growth Phase Analysis on the Influence of Light Intensity on Microalgal Stress and Potential Biofuel Production. Hasilnya ialah intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan pertumbuhan mikroalga yang tinggi. Bahkan lag phase-nya juga jadi lebih singkat. Kandungan lain juga meningkat berkat intensitas cahaya yang lebih tinggi. Kesimpulannya, intensitas cahaya sangat memengaruhi pertumbuhan mikroalga, namun efeknya bervariasi tergantung jenis mikroalga. Chlorella sensitif terhadap pencahayaan tinggi dan tumbuh optimal pada 700 lux. Spirulina lebih toleran terhadap intensitas tinggi dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pengetahuan ini penting dalam pengaturan fotobioreaktor dan sistem budidaya mikroalga untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, kalau begitu, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.